Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita berkumpul lagi di musala ini dalam rangka mengkaji ilmu agama, mempelajari tentang fikih salat. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan bekal perjalanan kita akhirat. Salawat dan serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan apa yang kita baca pada kitab At-Talkhisul Musawwar di sifati salatin Nabi SAW, keringkasan sifat salat Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita malam ini membahas as-salatu fi ni'al, yaitu tentang salat menggunakan sendal. Poin yang ke-13 kita bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Qala al-mu'allif rahimahullah: wa yajuzu lahu ay yaqifa hafiyan kama yajuzu lahu ay yusalliya munta'ilan ay labisan na'lahu. Boleh baginya untuk salat tanpa sendal, tanpa menggunakan sendal, sebagaimana boleh juga baginya untuk salat memakai sendal. Nah, beliau di sini berarti mengambil pendapat bahwasanya salat menggunakan sendal itu hukumnya jaiz, ya, boleh. Karena beliau menuliskan di sini apa? Wa yajuzu, dan boleh. Sebagian para ulama menilai salat menggunakan sendal bahkan disunnahkan. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim." Selisihilah orang-orang Yahudi, ya. Jangan kalian sama dengan orang-orang Yahudi, karena mereka tidak sholat, tidak beribadah pada sendal mereka dan pada sepatu mereka. Maksudnya mereka ketika beribadah tidak menggunakan sendal dan sepatu. Ibadah orang-orang Yahudi zaman dulu, zaman Nabi SAW. Mereka tidak mau beribadah menggunakan sendal dan sepatu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar menyelisihi mereka. Artinya kita diperintahkan untuk sholat menggunakan sendal atau sepatu, ya. Maka dengan hadis ini sebagian ulama menilai sholat menggunakan sendal bukan hanya sebatas jaiz, boleh. Artinya kalau boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan sama saja, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau hukumnya sunnah berarti apa? Sholat menggunakan sendal mendapatkan pahala, ya. Itu sebagian ulama menilai sholat menggunakan sendal disunnahkan, ya. Kita lanjutkan dulu, ya, sebelum kita membahas lanjut tentang kerincian sholat menggunakan sendal. Wal afdal ay yusalli taratan hakada wa taratan hakada hasba ma tayassara lahu. Dan yang lebih baik, kata beliau, seseorang sholat kadang seperti ini, kadang seperti itu.
Artinya kadang menggunakan sendal, kadang tidak menggunakan sendal. Hasbama tayassara lahu. Sesuai dengan kemudahan baginya. Kalau dia memang sholat di musola, ada karpetnya, tidak mungkin dia sholat menggunakan sendal, karena akan mengotori karpet. Maka kata beliau, fala yatakallafu libsahuma lis-shalah wala khal'ahuma. Maka seseorang jangan dia takalluf, memberat-beratkan diri untuk memakainya, memakai sendal ketika sholat, dan jangan juga dia memberat-beratkan diri untuk melepasnya ketika sholat. Artinya kata beliau, kalau memang sholat di musola ada karpetnya dan menggunakan sendal akan mengotori karpet, maka tidak perlu kita takalluf, tidak perlu memberat-beratkan diri untuk memakai sendal sholat di dalam musola atau masjid yang itu orang-orang sholat biasa tidak menggunakan sendal. Dan tatkala kita sholat di halaman misalnya, yang kita sedang memakai sendal, kita lihat juga tanahnya kasar, banyak batu-batuan, tempatnya juga banyak pasir misalnya, maka justru ketika itu kita gunakan kesempatan untuk sholat menggunakan sendal. Jangan kita takalluf, memberat-beratkan diri untuk melepas sendal. Jadi sesuai dengan keadaan yang mudah. Kalau memang tempatnya bersih dan orang-orang bahkan bisa jadi melihat kalau ada orang sholat pakai sendal malah menjadi aneh, karena banyak orang yang awam misalnya tidak tahu hukum sholat menggunakan sendal, bahkan bisa menjadi fitnah yang besar. Maka tidak perlu kita takalluf, memberat-beratkan diri, bahkan bisa jadi tidak boleh sholat menggunakan sendal kalau itu akan menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin, yang mereka banyak tidak tahu sebenarnya itu dibolehkan, bahkan sebagian ulama menyunahkan bahkan. Jadi tidak perlu takalluf, tidak perlu memberat-beratkan diri untuk memakai sendal ketika memang di tempat yang orang-orang tidak memakai sendal. Dan ketika kita di tempat yang memang perlu memakai sendal, maka tidak usah kita melepas sendal tersebut. Bahkan itu sebagai kesempatan kita untuk melakukan sunnah Nabi SAW, menyelisih orang-orang Yahudi untuk sholat menggunakan sendal. Bal in kana hafiyan shalla hafiyan wa in kana munta'ilan shalla munta'ilan. Bahkan apabila dia memang tidak memakai sendal, maka sholatlah tidak usah memakai sendal. Apabila dia sedang memakai sendal, maka sholatlah dia dengan menggunakan sendal. Jadi lihat keadaan dan kondisi. Illa li amrin aridin, kecuali karena perkara yang timbul belakangan, akan menimbulkan fitnah misalnya, walaupun di tempat yang kita sebenarnya perlu memakai sendal misalnya, tapi orang-orang banyak yang awam. Kita belum ada yang menjelaskan hukum sholat menggunakan sendal. Ketika kita mau takbir, sendal kita belum dilepas, banyak orang yang melototi kita. Nah ini li amrin aridin, ada perkara yang mendatang. Maka kalau keadaannya seperti itu, tidak usah kita memaksakan sholat menggunakan sendal, karena belum banyak orang yang paham tentang kesunahan tersebut. Ada dua syarat dalam sholat menggunakan sendal. Ada dua syarat di sini dituliskan ketika kita sholat ingin menggunakan sendal. Syarat yang pertama adalah alla yakuna fin na'laini khabas. Syarat pertama, tidak boleh ada najis pada
kedua sendal yang kita pakai. Karena kalau ada najis berarti apa? Kita sholat membawa najis. Karena dia akan bergerak bersama kita, sendalnya. Ketika kita sujud, dia terangkat. Ketika kita berdiri, dia juga sendal ikut apa? Bergerak. Itu syarat pertama, tidak boleh ada najisnya. Syarat yang kedua adalah alla tuaddi sholatu fi na'laini ila dharar. Bahwasanya sholat menggunakan sendal tidak boleh mendatangkan kemudaratan. Tadi di antara kemudaratannya apa? Fitnah. Terjadinya fitnah, maka kita jangan menggunakan sendal. Atau kemudaratan yang lain. Orang terganggu misalnya dengan kita menggunakan sendal. Maka dengan dua syarat ini diperhatikannya, dua syarat ini ketika kita ingin sholat menggunakan sendal. Yang pertama, harus suci dari sendalnya, harus suci dari najis. Yang kedua, tidak menimbulkan kemudaratan, fitnah dan lain-lain. Wa idza naza'ahuma fala yadh'uhuma an yaminih. Apabila seseorang melepas sendalnya, kedua sendalnya, fala yadh'uhuma an yaminih, maka jangan dia letakkan di sebelah kanannya. Nah, ini ketika kita sholat dan kita ingin melepas sendal, dan kita ingin sendal kita tidak perlu jauh dari kita, seperti biasa orang-orang yang melaksanakan umrah dan haji, mereka ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi membawa sendal ditenteng. Ada rak-rak sendal yang sudah disiapkan, dan ada juga sebagian jamaah itu apa? Meletakkan sendalnya di dekat-dekat tempat dia sholat, tidak di rak tapi di dekat-dekat karpet. Maka di sini disebutkan apabila dia melepas kedua sendalnya, maka jangan dia letakkan di sebelah kanannya. Wa inna ma'an yasarihi, hanya saja dia boleh meletakkan di sebelah kirinya. Wa illam yakun an yasarihi ahadun yusalli, apabila di sebelah kirinya tidak ada orang yang sholat. Wa illa, apabila ada sebelah kirinya orang yang sholat, wada'ahuma baina rijlaihi, maka dia letakkan di antara kedua kakinya. Jadi kalau tidak ada orang sebelah kiri kita, letakkan sendal kita di sebelah kiri. Kalau ada, maka letakkan di antara dua kaki kita, di antara dua kaki kita. Kenapa kalau ada orang sholat di sebelah kiri kita, kita tidak boleh juga letakkan sebelah kiri? Karena itu menjadi sebelah kanannya dia. Sedangkan kita tadi apa? Tidak boleh meletakkan sendal sebelah kanan kita, dan juga kita tentunya tidak boleh meletakkan sendal di sebelah kanan orang lain. Itu yang disebutkan ilahnya, alasannya seperti itu. Kenapa kita tidak boleh meletakkan sendal sebelah kiri kita kalau ada orang sholat di sebelah kiri kita? Karena itu akan menjadi sebelah kanannya. Dan kenapa memang seperti itu? Karena Nabi SAW yang mengaturnya. Kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum fala yadh'na 'alaihi an yamini." Ini hadis Nabi SAW. Nabilah yang menyampaikan aturannya ketika meletakkan sendal. Apabila salah satu di antara kalian sholat, fala yadh'na 'alaihi an yamini. Kata Nabi SAW, janganlah meletakkan kedua sendalnya di sebelah kanannya, wala an yasarihi fatakuna an yamini ghairihi,
Dan jangan juga meletakkan sebelah kirinya, kalau maka akan jadi sebelah kanan orang yang di sebelahnya. Nah ini kalau ada orang yang di sebelahnya, maka jangan juga sebelah kiri. Illa ayakuna an yasarihi ahadun, kecuali tidak ada seseorang sebelah kirinya, tidak ada orang sholat sebelah kirinya. Ya. Wal yada'huma baina rijlaihi. Ya. Dan kalau seperti itu, ya, sebelah kirinya juga ada orang yang sholat, wal yada'huma baina rijlaihi, hendaklah dia meletakkan kedua sendalnya di antara kedua kakinya, ya, kedua kakinya. Dan ini masih bisa, ya. Maksudnya tidak mengganggu duduk kita. Ya. Kita akan menduduki apa? Sendal yang kita taruh. Ya. Dia tidak akan menghalangi, mengganggu duduk kita. Kita akan menduduki sendal yang kita taruh di antara dua kaki kita. Ya. Kecuali kalau sendalnya terlalu besar. Ya. Sepatu boot misalnya. Ya. Ini memang apa? Tidak bisa diletakkan di antara kedua kaki. Tapi kalau sendal-sendal yang kecil, apalagi sendal jepit, ya, maka ini tidak akan mengganggu duduk sholat ketika kita sholat. Ya. Dan di sini beliau mengatakan, ya, qultu wa fihi ima'un latif ila annahu la yada'uhuma amamahu. Wa hadha adabun akhalla bihi jamaahirul musallin fatarahum yusalluna ila ni'alihim. Dan di sini ada pelajaran yang bisa diambil, kata beliau, bahwasanya seseorang tidak boleh meletakkan sendalnya di depan sholatnya, di depan dia sholat. Dan ini adab yang banyak dilanggar oleh kebanyakan orang yang sholat. Dia meletakkan sendal persis di depannya. Fatarahum yusalluna ila ni'alihim, maka engkau melihat mereka sholat menghadap sendal mereka. Ya. Ini kata beliau tidak boleh. Ya. Seseorang apa? Sholat sendalnya diletakkan di depan. Ya. Dan begitu juga berarti kalau di belakang kita ada orang sholat, jangan kita letakkan sendal apa? Di belakang kita. Tapi tadi apa? Di antara dua kaki kita. Masih di area sholat kita, bukan persis di depan orang sholat, ya, di tempat sujudnya. Ya. Bidzalika shahhal amru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, ya, sahih, ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, mengatur bagaimana kita meletakkan kedua sendal kita ketika sholat, ya. Sampai di situ diatur dalam syariat kita, ya. Sampai meletakkan sholat pun ada aturannya, ya. Ini apa? Menunjukkan kesempurnaan aturan dalam syariat kita, ya. Maka tidak perlu kita mencari hal-hal yang baru, ya, membuat hal-hal yang baru, karena semuanya sudah diatur dalam syariat kita, ya. Sekarang pembahasan baru, as-salatu 'alal mimbar. Ya. Salat di atas mimbar. Ya. Wa tajuzu salatul imam 'ala makanin murtafi'in kal mimbar. Li ta'limin nas. Boleh salatnya imam di atas di tempat yang tinggi seperti mimbar. Tapi apa? Li ta'limin nas. Untuk mengajarkan manusia tentang sholat, ya. Karena Nabi SAW pernah melakukannya, ya. Sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Nabi SAW pernah sholat marratan, satu kali, alal mimbar, di atas mimbar. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, annahu dzu salasi darajat. Mimbar tersebut memiliki 3 anak tangga. Faqama alaihi wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Maka Nabi berdiri di atas mimbar, Nabi bertakbir, dan orang-orang pun bertakbir di belakang beliau,
dan Nabi ketika itu di atas mimbar. Tsumma raka'a wa huwa 'alaihi. Dan ketika Nabi ruku masih di atas mimbar. Tsumma rafa'a fa nazala al-qahqara hatta sajada fi aslil mimbar. Kemudian Nabi mengangkat kepala, artinya i'tidal. Kemudian Nabi turun dengan mundur, ya. Karena tidak bisa sujud di atas mimbar, mimbar kecil, ya. Hanya cukup untuk berdiri, ya. Hanya cukup untuk berdiri dan duduk saja. Maka Nabi apa? Ketika mau sujud, Nabi turun dengan mundur hatta sajada fi asli mimbar. Sampai Nabi apa? Sujud di bawah, artinya tepat di bawah mimbar, ya. Summa ada, kemudian Nabi di rakaat kedua naik lagi, fasana'a kama sana'a fi rakaatil ula. Maka Nabi melakukan di rakaat kedua sebagaimana Nabi melakukan di rakaat pertama. Artinya ruku, i'tidal itu dilakukan oleh Nabi di atas mimbar, ya. Dan ketika mau sujud, Nabi apa? Turun dengan mundur. Kenapa mundur? Karena wajib menghadap kiblat. Kalau memutar, sholatnya tidak sah, batal, ya. Jadi harus mundur, ya, agar tetap apa? Badan ini tetap menghadap ke kiblat. Tidak boleh dia berpaling atau tidak boleh dia apa? Menggeserkan badannya ke kanan atau ke kiri, ya. Dan itu akan membatalkan sholat, ya. Jadi sholat kita batal kalau kita memang sengaja memindahkan kiblat sholat kita. Kita sengaja misalnya badan kita arahkan ke kanan atau ke kiri, dan itu akan menjadikan kita melenceng dari arah kiblat, ya. Maka itu akan membatalkan sholat, ya, kalau sengaja, ya. Kalau tidak sengaja maka secepatnya dia kembali ke arah kiblat, ya. Misalnya kaget, ya, tidak sengaja ada orang jatuh misalnya, dia lihat seperti ini, ya, dengan badannya. Kalau wajah saja tidak mengapa, ya. Karena apa? Di antara aturan sholat, kalau kita mau berudah, ludah kemana? Kata Nabi SAW, meludah ke kiri, ya. Meludah ke kiri. Ini menunjukkan apa? Kalau berpaling wajah itu tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah berpaling badan, ya. Badan kita harus tetap mengarah ke kiblat, tidak boleh melenceng, ya. Adapun kepala maka tidak mengapa, ya, ketika kita memerlukan untuk meludah ke kiri, ya, atau ke bawah, ya, ketika ada yang perlu diludahkan, ya. Yaqumu alaihi, dia berdiri di atas mimbar, fayukabbiru wa yaqra'u wa yarka' wa huwa alaihi, ay ala mimbar. Dia bertakbir, dia membaca, dia ruku di atas mimbar. Tsumma yanzilul qahqara hatta yatamakkan minas sujud 'alal ardi fi aslil mimbar. Kemudian dia turun dengan cara mundur ke belakang sampai dia bisa sujud di lantai di bawah mimbar. Tsumma ya'udu ilaihi fayasna'u fi raqatil ukhra kama sana'a fil ula. Kemudian dia kembali ke atas mimbar dan dia melakukan di rakaat kedua sebagaimana dia lakukan di rakaat pertama, ya. Ini boleh untuk apa tadi? Li ta'limin nas, untuk mengajarkan manusia, ya. Adapun kalau tidak ada hajat, ya, bukan untuk mengajarkan, ya, maka kebanyakan ahli fikih, ulama-ulama ahli fikih mengatakan makruh, ya. Posisi imam terlalu tinggi dengan makmum ini dimakruhkan, ya, kalau tidak ada hajat, ya. Dan ini pernah ditanyakan kan kemarin ketika mau pelaksanaan sholat Idul Adha di sini, ulun ditanyakan tentang bagaimana kalau imam posisinya lebih tinggi daripada makmum, ya.
Maka kebanyakan ahli fikih ya, mengatakan kalau tidak ada hajat, ya, itu hukumnya apa? Makruh. Ya. Bukan haram tapi makruh. Ya. Tapi kalau ada hajat, maka tidak mengapa. Ya. Karena sempitnya tempat misalnya, ya, tidak ada tempat yang lain. Imamnya harus naik ke atas sedikit. Ya. Atau memang harus naik ke atas. Ya. Tidak ada tempat yang lain. Maka ini tidak jadi makruh. Ya. Atau tingginya tidak terlalu tinggi. Nah, ini dua yang dikecualikan oleh ahli fikih. Pada hukum asalnya, ya, sholat imam lebih tinggi daripada makmum tempatnya, ya, lebih tinggi daripada makmum itu makruh kecuali dua perkara. Yang pertama adalah karena tidak ada tempat yang lain, imamnya memang harus di situ, ya. Tidak ada tempat yang lain. Kedua, kalau tingginya itu tidak terlalu tinggi, ya, maka boleh-boleh saja. Ya. Dan para ulama ikhtilaf, ya, tinggi yang dimakruhkan itu seberapa? Ya. Ada yang mengatakan, ya, setinggi badan orang dewasa. Nah, ini baru makruh. Kurang daripada itu tidak mengapa. Ini terlalu tinggi, seperti mimbar tadi. Ya. Setinggi orang dewasa. Ya. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan setinggi zira. Zira ini segini. Ya. Dari apa? Ujung jari sampai siku. Ya. Ini namanya zira. Setinggi ini. Ya. Artinya kalau kurang daripada ini tidak mengapa. Ada yang mengatakan setinggi sutroh. Artinya kurang dari tinggi sutroh maka tidak mengapa. Ya. Sutroh itu tingginya kata Nabi SAW mithlu muakhiratir rahl. Ya. Sutroh itu tingginya seperti sandaran yang pelana di atas onta. Ya. Sandaran orang naik onta, sandaran badannya itu. Nah itu setinggi itu kata Nabi tinggi sutroh. Nanti kita akan bahas di sini. Ya. Tentang sutroh, ya. Dan di sini disebutkan oleh beliau sejengkal atau dua jengkal. Ya. Kurang lebih apa? Kata beliau di sini Syekh Al-Albani, tinggi sutroh itu sejengkal atau dua jengkal. Ya. Nah, berarti kurang daripada itu tidak masalah. Tapi kalau lebih daripada sejengkal atau ada yang mengatakan tinggi sutroh itu dua jengkal, maka baru dimakruhkan. Berarti ya kalau ada sejadah tebal, ya, yang tidak terlalu tebal, ya, maka tidak mengapa, ya. Tapi kalau pakai kasur, ya, kasur tinggi, ya, 2 lapis lagi, nah ini berarti apa? Bisa jadi terlalu tinggi, ya. Kalau dia memang lebih daripada sejengkal atau 2 jengkal, ya. Apa jadi banyaklah pendapat-pendapat ulama tentang kadar yang dimakruhkan, ya. Dan kenapa? Ya, sebagian ulama menyebutkan ada hadis Nabi SAW, ya, yang melarang, ya, imam itu lebih tinggi daripada makmum, itu dilarang. Kata Nabi SAW, idza amma rajulul qauma fala yaqum fi makanin arfa'u min maqamihim. Kata Nabi SAW, apabila seseorang mengimami sebuah kaum, dia menjadi imam pada sebuah kaum, fala yaqum fi makanin, dan maka jangan dia berdiri di tempat arfa'u min maqamihim, yang lebih tinggi daripada tempat mereka, tempat para makmum. Namun hadis ini dinilai oleh para ulama hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Maka para ulama yang tetap memakruhkan posisi imam lebih tinggi daripada makmum, mereka selain karena hadis ini dhaif, maka mereka ada alasan yang lain. Ya. Kata mereka karena
akan menimbulkan sifat kesombongan. Makanya sebagian para ulama merincikan, ya, kalau memang imam itu dia ingin ditempatkan di atas karena sombong, ya, maka kata para ulama sholatnya tidak sah dan hukumnya haram. Imam lebih tinggi daripada makmum, imamnya sendiri yang ingin dibikinkan seperti itu karena dia ingin apa? Ingin sombong, ya, ingin lebih ditinggikan daripada yang lain. Maka apa? Sholatnya tidak sah karena dia sholat dalam keadaan sombong, dan itu hukumnya haram. Apabila tidak sombong, maka tadi kembali kepada makruh, ya, hukumnya apa? Makruh, ya. Dari sini para ulama menilai makruhnya sholat imam lebih tinggi daripada tempatnya, lebih tinggi daripada tempat makmum. Namun tadi apa? Kadarnya harus diperhatikan. Kalau memang lebih tinggi sedikit saja maka itu dikecualikan tadi, ya. Tidak mengapa kalau tempatnya memang lebih tinggi, kadarnya sedikit saja, seperti sajadah kita di sini, ya. Biasanya kan 2 lapis 3 lapis sajadah imam, ya. Di masjid, di musola kan rata-rata otomatis apa? Lebih tinggi daripada makmum, ya. Namun kadar tingginya kan sedikit, ya. Maka itu tidak masalah, ya. Itu tidak masalah. Yang masalah adalah kalau dia terlalu tinggi, ya. Nah, as-salatu ila sutrah wa dunuwu minha, ya. Sekarang pembahasan tentang sutrah, ya. Poin ke-17 kata beliau, wa yajibu ay yusalliya ila sutratin la farqa fi dhalika bainal masjidi wa ghairihi wa la baina kabirihi wa saghirihi li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tusalli illa ila sutratin wa la yada' ahadan yamurru baina yadayka fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahul qarin, yakni asy-syaitan. Kata beliau, wajib sholat menghadap sutroh. Nah, ini beliau apa? Berarti mengambil pendapat menggunakan sutroh, sholat menggunakan sutroh hukumnya wajib. Karena beliau tegas di sini, wajibu ayusalliya ila sutratin. Wajib sholat menghadap sutroh. Wala farqa fi dzalika bainal masjidi wa ghairihi. Tidak ada bedanya dia sholat baik di masjid atau bukan di masjid. Dan tidak ada bedanya antara masjid besar dan masjid kecil. Karena sebagian ahli fikih mereka ada berpendapat kalau di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi tidak mengapa tidak menggunakan sutra. Tidak mengapa melewati orang melewati di depan orang sholat. Maka ini dibantah oleh banyak para ulama, ya. Tidak ada bedanya, ya. Karena Nabi SAW menyampaikan hadis ini Nabi di Madinah dan Nabi tidak mengecualikan Masjid Nabawi. Jadi pengecualian itu tidak benar, ya. Baik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya. Kalau ada orang yang sholat tidak boleh kita melewati di depannya, ya. Dan kita tetap disunahkan untuk menggunakan sutroh, ya. Dan ini karena keumuman sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, la tusalli illa ila sutratin. Janganlah engkau sholat kecuali menghadap sutroh. Nah, dari hadis ini beliau mengambil hukumnya wajib. Jangan sholat kecuali menghadap sutroh. Wala yada'adaha ahadan yamurru baina yadaika. Jangan kau biarkan ada seseorang yang lewat di depanmu. Fa in aba, jikalau dia tetap ngeyel, tetap mau melewati padahal kita sudah menahannya, fal yuqatilhu, maka perangi dia. Jadi sampai harus bersungguh-sungguh menghalangi orang yang mau lewat ketika kita sholat, di depan kita sholat. Fa inna ma'ahul qarin, karena bersamanya ada temannya, yakni syaitan. Dia bersama setan. Di sini kita akan membahas tentang hukum sutroh, ya. Syekh Al-Albani mengambil pendapat apa? Menggunakan sutroh ketika sholat, beliau mengambil pendapat yang wajib, ya.
Karena memang hukum sutroh ini antara dua. Tidak ada hukum yang ketiga. Ya. Antara dua saja. Sunnah atau wajib. Ya. Tidak ada ulama yang mengatakan itu boleh. Ya. Semua minimal para ahli fikih berpendapat minimal sekali adalah sunnah. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Ya. Maka dengan ini ya, maka sayang ya kalau kita sholat padahal kita bisa menggunakan sutroh, namun kita mengabaikannya. Ya. Karena ini termasuk sunnah dalam sholat ya, minimal sunnah dalam sholat ya. Kebanyakan ahli fikih ya, mereka berpendapat sutroh itu hukumnya sunnah. Jumhur ulama berpendapat, kebanyakan ahli fikih, kebanyakan para ulama menghukumi sutroh itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Hanya beberapa ulama yang mengambil pendapat wajib menggunakan sutroh ya. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis karena sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tanpa menggunakan sutroh ya, ketika melaksanakan ibadah haji ya. Beliau sholat tidak menggunakan sutroh. Dan pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang sahabat ya. Sahabatnya siapa tadi? Kita dengarkan azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang sholat menggunakan sutroh ya. Ada dua pendapat yang dibahas dalam pembahasan fikih ya. Ada yang mengatakan sunnah, dan ini kebanyakan para ulama menilai sholat menggunakan sutroh hukumnya sunnah ya, tidak wajib ya. Artinya kalau tidak menggunakan sutroh maka tidak berdosa. Dan pendapat yang kedua adalah yang diambil oleh Syekh Al-Albani, maka hukumnya apa? Yang pendapat yang kedua hukumnya wajib. Artinya kalau tidak menggunakan sutroh maka dia berdosa. Ya. Namun dosa di sini dosa yang tidak ada ancamannya. Ya. Berarti apa? Termasuk dosa kecil. Ya. Karena dosa itu terbagi dua. Ya. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu dosa yang memiliki ancaman, neraka, laknat,
ghadab, ya, murka Allah Subhanahu wa taala, ya, atau ada ancaman hadnya di dunia, ya, dicambuk, dirajam, ya. Ada ancaman azabnya, maka itu dosa besar. Adapun ketika Nabi hanya memerintahkan saja, tidak ada ancamannya, ya, untuk meninggalkannya, atau melarang, hanya larangan saja, tidak ada ancamannya dalam mengerjakan tersebut, maka perintah itu wajib dan meninggalkannya dosa. Larangan itu hukumnya wajib, berarti wajib ditinggalkan, maka melakukannya sebuah dosa. Namun dosanya apa? Dosa kecil, ya. Jadi walaupun ini wajib, ya, sebagian para ulama menilainya wajib, namun berarti yang meninggalkan kewajiban sutrah ini bagi yang berpegang wajib, ya, berarti dia apa? Berdosa dengan dosa kecil, ya. Namun kata para ulama, ya, yang mengambil pendapat bahwasanya sutrah ini hukumnya sunnah, ya. Tadi sudah kita sampaikan, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah, ya, didapati seorang sahabat, beliau sholat pernah tanpa menggunakan sutrah, ya. Maka berarti ini menunjukkan, ya, hal tersebut tidak wajib, ya. Dan kata para ulama juga alasannya karena sholat tanpa menggunakan sutrah itu sah. Semuanya mengatakan sholat tanpa sutrah itu sah. Maka ini juga kata para ulama tidak wajib, ya, karena sholat tanpa sutrah itu sudah sah, ya. Dan ada juga, ya, yang menguatkan hukum sunnah, ya. Ada seorang sahabat Nabi SAW, ya, Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau pernah didatangi oleh Nabi SAW dan beliau sholat tanpa sutrah dan tidak ditegur oleh Nabi SAW. Artinya kalau itu wajib, harusnya apa? Nabi menegur. Kenapa kamu sholat tanpa sutrah? Karena Nabi tidak akan diam dalam kemungkaran. Nabi tidak akan diam kalau sahabatnya melakukan sebuah kesalahan, walaupun dosa kecil. Maka ini juga apa? Dalil-dalil yang diambil oleh kebanyakan para ulama menghukumi sholat menggunakan sutrah itu hukumnya sunnah. Apapun itu hukumnya, ya, artinya antara dua, sunnah dan wajib. Maka dengan ini kita jangan menggampangkan. Kalau kita bisa sholat menggunakan sutrah, kenapa tidak? Karena ini akan menjadikan penambahan pahala bagi kita, dan kalaupun itu wajib, maka kita sudah menunaikan kewajiban. Kalau kita memang bisa mendekat tembok, tiang, kenapa tidak? Ya. Kalau kita bisa sholat dan ada sutrah yang disediakan, kenapa kita tidak memakainya? Yang anehnya, ya, dan ini memang tidak aneh karena kejahilan, ya. Ada orang-orang yang sholat di samping tiang, di dekat tembok, namun tidak mau menjadikan tiang itu dan tembok itu sebagai sutrah. Ini kan rugi, ya. Dia sholat di masjid di dekat tembok, tapi di dekat tiang, tapi sholatnya di samping tiang. Sholatnya dekat tembok, tapi jauh mundur dari tembok. Ya. Bahkan bisa jadi dia, sebagian kita lihat, sholat di tengah-tengah masjid. Bahkan ada yang biasanya orang yang malu-malu, ya, yang jarang ke masjid, malah sholatnya di pinggir pintu. Di depan orang masuk, ya, jalan masuk ke masjid, ya. Ini hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, ya. Kalau mau sholat, jangan sholat di depan jalan orang keluar masuk, ya. Kasihan orang yang tahu hukumnya, ya. Dia akan merasa tidak nyaman ketika melewati di depan orang yang sholat, ya. Dan ketika kita dapat tiang dan tembok atau apa yang bisa kita jadikan sutroh, kenapa kita tidak menggunakannya sebagai sutroh, ya. Jadi minimal hukumnya sunnah,
dan itu perlu kita perhatikan. Ya. Jangan sampai kita menggampang-gampangkan sunnahnya sutroh. Bahkan sebagian ulama, diantaranya Syekh Albani, kitab yang kita baca ini, beliau berpendapat hukumnya wajib. Ya. Wa yajibu ayyadwa minha li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dan wajib mendekat ke sutroh karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana baina mawdi'i sujudihi wal jidari alladhi yusalli ilaihi nahwa mamarri syatin faman fa'ala dzalika faqad ata bidunuwil wajib. Dan adalah di antara tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara tembok, ya, sekedar tempat lewatnya kambing. Ya. Jadi sutroh kita ketika kita meletakkan di mana maksimal, ya, jauhnya itu apa? Antara tempat sujud kita meletakkan dahi atau jidat kita dengan sutroh itu, yaitu bisa lalunya apa? Kambing. Ya. Sebesar apa sih kambing? Tidak terlalu besar kan? Ya. Jadi segitu maksimal jauhnya. Ya. Kalau bisa lebih dekat lagi. Ya. Nah, kalau dia telah melakukan itu, maka dia sudah mendekat dengan kedekatan kadar wajib. Ya. Artinya dengan kadar seperti itu, kambing bisa lewat, itu sudah kadar wajib. Kalau dia lebih dekat lagi, maka apa? Lebih dianjurkan lagi. Lebih disunnahkan lagi kalau dia lebih dekat. Ya. Seperti itu. Ya. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam sutroh. Ya. Yang pertama di sini, ya, dituliskan, ini sifat salat Nabi disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul. Ya. Beliau adalah dosen di Ummul Qura, ya, universitas yang ada di Mekah. Ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah antara sutroh dengan tempat berdiri kita. Ya. Itu di sini disebutkan salah satu azru, 3 ziro, ya, 3 ziro. Ya. Jadi 1, 2, 3. Ya. Dengan dari kaki kita, maka letak sutroh itu apa? 3 ziro, 3 ini. Ya. Dan dari tempat sujud, dari kita meletakkan jidat kita, dahi kita, dengan sutroh itu tadi mamarru syah, ya. Bisa lewatnya seekor kambing. Ya. Dan di sini disebutkan, dan ini beliau ambil dari hadis Nabi SAW, apabila yang akan lewat di depan kita sholat adalah hewan atau anak kecil yang belum mengerti, belum paham, belum mumayyiz, maka kata beliau, kita yang maju ke tembok, kita yang maju mendekati sutroh agar dia lewat di belakang kita. Ini memang ada hadis Nabi SAW. Ya. Hadis Nabi SAW, ya, sini disebutkan, ya. Nabi SAW pernah, ya, ketika ada hewan yang mau lewat, beliau maju sampai perut beliau itu hampir mengenai tembok. Ya. Jadi beliau maju ke depan, hampir mengenai tembok perut beliau untuk apa? Agar hewan bisa lewat di belakang beliau. Ya. Jadi ini diambil dari hadis Nabi SAW. Namun sebagian para ulama menyebutkan, ya, kalaupun dia menahannya juga dibolehkan. Jadi tidak harus maju, ya. Tidak harus dia yang maju ke depan, tapi kalaupun dia menahan anak kecil, ya, dan bisa menahan hewan yang lewat, maka juga itu bisa dilakukan, ya. Tapi kalau ini memang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus di sini disebutkan, ya, sutratul imam sutratun liman khalfahu. Ya. Sutroh imam itu adalah sutroh bagi makmum. Ya. Jadi makmum tidak perlu dia apa?
menggunakan sutroh lagi kalau sudah imamnya menggunakan sutroh, ya. Oh, belum habis ya kita membaca poin yang kita baca tentang sutroh, ya. Ada dua lagi, kita habiskan saja. Wa yatawajjahu ila sutrati mubasyaratan li'annahu dhahiru min al-amri bisalati ila sutroh. Dan dia menghadap ke sutroh mubasyarah, ya. Langsung menghadap ke sutroh. Jadi tidak melenceng ke kiri dan tidak melenceng ke kanan, ya. Dan itulah perintah yang zahir dari Nabi SAW tentang salat menggunakan sutroh. Wa amma tahawulu anha yaminan aw yasaran bihaitsu annahu la yasmudu ilaihi samadan falam yathbut. Adapun dengan dia melenceng ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit, tidak sejajar dengan sutroh, maka ini tidak ada dari hadis Nabi SAW. Jadi memang sutroh itu apa? Betul-betul di depan kita sholat, jangan kita ke kanannya sedikit atau ke kirinya sedikit, ya. Maka itu tidak ada kata beliau di hadis Nabi SAW. Wa tajuzu salatu ilal asa al-maghruza fil ardi aw nahwiha. Boleh sholat menghadap asa, ya, tongkat yang ditancapkan di tanah, ya, atau seumpamanya, tongkatkah atau kayukah, ya, yang kita tancapkan, yang kita jadikan itu sutroh. Wa ila syajaratin, boleh juga menghadap ke pohon sebagai sutroh. Au ustuwanatin, atau apa? Tiang, ya. Wa ila mra'atihil al-mudji'ati ila sarir. Wa hiya tahta lihafiha. Dan boleh juga menggunakan istri yang sedang tidur di atas ranjangnya atau di atas kasurnya dan dia di bawah selimutnya. Artinya dia harus apa? Menutup auratnya. Istri kita yang sedang tidur itu boleh kita jadikan sutroh karena Nabi SAW pernah melakukan ini, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau tidak mau bergerak, tidak mau beranjak karena Nabi ada sholat di belakang beliau karena takut mengganggu Nabi SAW, ya. Dan ini pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu Nabi SAW di depannya ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi perlu diperhatikan apa? Wahiyatah talihafiha. Perempuan tersebut di bawah selimutnya, ya. Jangan sampai apa? Terbuka auratnya, ya. Apalagi aurat yang mughalladhah. Bukan aurat keseluruhannya, ya. Bukan harus pakai kerudung, pakai kaos kaki, enggak. Maksudnya aurat mughalladhahnya harus tertutup, ya. Aurat yang besarnya harus tertutup, yang itu akan menimbulkan syahwat suaminya. Wa ila dabati, boleh juga menggunakan hewan, ya, binatang yang dijadikan sutroh, ya. Misalnya ada kuda, ya. Kuda bisa diikat, atau sapi, ya, onta, ya, yang dia tenang bisa diikat, ya, maka bisa dijadikan sutroh. Walau kanat jamalan, sekalipun itu adalah unta, maka bisa dijadikan sutroh, ya. Pembahasan berikutnya, ya, masalah sutroh juga masih, tapi di sini beliau menyela tentang haramnya sholat menghadap kuburan, ya. Ini masalah yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Haramnya sholat menghadap kuburan, namun beliau masih membahas tentang sutroh setelah itu, ya. Jadi ada pembahasan sutroh belum selesai, ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita membahas sutroh nanti di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang sholat menghadap kuburan insyaallah, ya. Ada pertanyaan beberapa insyaallah. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa tanyakan ke ustadz yang lain. Nah. Misalnya orang sholat itu kan tidak pakai sutroh. Berapa jarak yang kita boleh lewat dari depan dia itu? Jarak yang boleh kita lewat di depan dia adalah kita tidak boleh melewati tempat sujudnya, di mana dia meletakkan kepala. Nah, jangan melewati tempat itu, ya. Jangan melewati tempat sujudnya, ya. Jadi kalau lebih daripada itu boleh kita lewat. Lebih daripada itu boleh.
lebih daripada itu maka dibolehkan ya. Maka sebagian ulama ya, dan ini ada hadis Nabi, ada hadisnya juga ya. Kalau tidak ada sutroh maka apa? Digariskan di depannya. Itu bukan untuk sutroh ya, tapi untuk apa? Menandakan batas kita sujud di situ. Jadi kalau ada orang mau lewat silahkan lewat, tapi jangan di bagian di dalam garis ya. Tapi itu bukan sutroh ya, karena sutroh itu kalau garis kebanyakan para ulama menilai tidak cukup ya. Sutroh itu harus ya kita sampaikan tadi ya. Seperti kata Nabi muakhiratur rahal ya, seperti sandaran di atas unta ya. Tadi apa? Satu dirab ya. Itu sebagian ulama menilai sutroh itu paling minimal tadi apa? Sejengkal atau 2 jengkal. Berarti kurang daripada itu tidak bisa disebut dengan sutroh ya. Ada lagi? Nah, baik jarak mendekati sutra itu berapa langkah, misalnya kita bersusah dengan orang di depan kita yang orang itu kan jauh atau di depan lagi yang mungkin 1 langkah itu mungkin kita melakukan jadi misal tidak ada orang itu kan kita bisa 1,5 ini iya. orang yang di depan kita ini kan Pergi ya. Iya, kalau masih di situ masih memungkinkan untuk maju ke depan ya, maka maju saja ya. Tidak masalah gerakan dan langkah kita, karena gerakan dan langkah itu untuk kemaslahatan sholat. Tidak mengapa banyak gerak kalau itu untuk kemaslahatan sholat ya. Kecuali kalau memang terlalu jauh, nah, ini tidak bisa ya. Terlalu jauh ya. Maka apa? Tidak perlu takalluf dia memberat-beratkan diri untuk mendatangi sutroh kalau memang terlalu jauh ya, terhitung terlalu jauh ya. pengalaman sebenarnya menghalangi orang lewat itu sesuai kondisinya, mulai dari tangan kiri atau dari tangan kanan atau tangan kanannya, dan dulu memang menghalangi masa depan untuk menghalangi kayak ini Ustaz. Kalau ini seharinya yang lewat kalau dikasihnya itu ibu salaman dikiranya salaman. Iya. Banyak apa kayak gitu. Banyak orang bersalaman jadinya. Iya, kalau dia sebelah kanan Pak, agar dia belum melewati tempat kita sholat. Kalau kita sebelah kiri, dia sudah terlanjur apa? Melewati tempat sholat kita. Kalau dia memang dari kiri, kita dari kiri. Dari kanan. Agar dia belum melewati tempat sholat kita. Ya. Karena ada ancamannya, kata Nabi SAW, lebih baik seseorang itu berdiri 40 daripada dia melewati tempat orang sholat. Nah, sebagian para ulama 40 ini 40 apa? Ada yang 40 hari, 40 tahun. Ya. Lebih baik dia berdiri 40 hari atau 40 tahun daripada dia melewati orang di depan orang yang sholat. Ya. Dari karena ini dulu. Iya. Kalau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu kan tidak pakai ayat awal, rakaat 3 dan 4 apakah baca surah pendek atau tidak? Wallahu alam ya. Di rakaat ketiga atau keempat apakah membaca surah pendek atau tidak ya. Tapi memang ulun pernah dengar ya, Ustadz Aiman ya, Hafizahullah ya, beliau mengatakan setiap rakaat itu boleh membaca surah setiap rakaat ya. Setiap rakaat walaupun kita misalnya sholat wajib ya, sholat wajib dan kita sudah selesai membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga tapi imamnya lama, kita tambah surah boleh, kita tambah surah apa?
boleh ya. Kata beliau ya. Yang ulun pernah hadir di majelis beliau ya. Nah. Oke, jama qasaf. Jama ya safar. Oh ya kemarin ya. Afwan, anak ulun lupa mencari jawabannya. Lupa ada pertanyaan itu. Insya Allah pertemuan berikutnya lah. Afwan, ulun lupa. Ya, ulun ingat-ingat ada pertanyaan apa kemarin. Lupa ulun. Lupa cari jawabannya. Insya Allah nanti ulun tulis di HP biar ingat. Jama tentang safar qasir. Ya. Kemarin kan ditanyakan kalau perjalanan itu kurang dari 80 km, apakah boleh menjamak sholat? Nah itu yang ulun lupa kemarin, ada pertanyaan seperti itu ya. Semoga pekan depan ulun ingat ya untuk mencari jawabannya. Ada pertanyaan terakhir? Kalau ada sebelum kita tutup. Ada ini pertanyaan terakhir. Mengenai surah, bagaimana jika dalam surat berjamaah? Apakah kita boleh lewat di depan jamaah? Iya kalau batal berarti kan darurat. Ya. Boleh dia apa? Keluar dari, bahkan dia harus keluar dari sholat, dia harus ngambil wudhu dan mau tidak mau dia apa? Melewati depan orang sholat, apalagi dia sholat di tengah-tengah. Ya. Nggak bisa dia loncat kemana. Ya. Hal-hal yang darurat maka tidak masalah dia melewati di depan orang sholat. Tapi kalau tanpa ada hajat, ya, bukan untuk mengisi sop juga, misalnya ada sop di tengah bolong tapi tidak ada yang ngisi, kita boleh melewati orang sholat, ya, orang sedang berjamaah kita isi sop yang kosong boleh. Tapi kalau tidak ada hajat, pengen main-main saja, ngabsen aja simpulan. Nah, tidak perlu kita lewat di depan jamaah yang yang sedang melaksanakan sholatnya. Insya Allah kita akan bahas lagi tentang sutroh dan sholat menghadap ke kuburan. Ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya. Semoga menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semakin faham kita untuk dalam agama kita. Ya. Dan itu menunjukkan Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keistiqomahan dalam diri kita. Ya. Untuk melakukan kebaikan, melaksanakan kewajiban sholat, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan selalu kekuatan kita untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kumpulkan kita di surganya, amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.